Ya, nanti intinya itu harus Bapak Ibu ini harus diperhatikan juga nih Dapodik ya. Ini jangan sampai lupa, Dapodik ini harus diperhatikan, tolong dicek Dapodiknya Ibu dan Bapak untuk diupdate kembali gitu Dapodiknya. Ini karena ini sangat penting juga karena Banper ini semuanya mengacu kepada Dapodik Ibu dan Bapak yang sudah diisi gitu. Jadi saya pikir kalau untuk Dapodik udah dari awal kita sudah dari dinas pun melakukan pembinaan, bimbingan. Jadi nanti mungkin yang sekiranya belum paham nanti bisa koordinasi nanti sama apa tuh namanya teman-teman kira-kira Dapodik ya update-nya seperti apa. Ini karena dilihat 3 hari sekian jam lagi nih untuk Dapodik untuk segera diupdate gitu. Jadi mungkin Ibu dan Bapak bisa sama-sama ngecek Dapodiknya masing-masing. Ya. Soalnya gini, kakak semua, Dapodik itu berpengaruh pada saat kita memasukkan siswa ya. Ada siswa PKW atau PKK. Nah, siswa PKW dan PKK itu harus dimasukkan ke Dapodik. Jadi kalau pada saat nanti kita tidak memasukkan siswa ke PPKK dan Dapodik, biasanya nggak akan dicairkan. Oh, betul. Karena datanya kosong ya. Jadi mungkin perihal Dapodik, Ibu dan Bapak mohon dicek, rombelnya itu dimasukin. Yang dari angkatan, 3 tahun terakhir ya, gimana ya? 3 tahun terakhir betul apa gimana ya? Lupa saya. Untuk masukin rombel nih. Jadi nanti dimasukin rombelnya, rombongan belajarnya. Baik yang program maupun yang reguler nanti dimasukin. Tapi pastinya ketika Ibu dan Bapak memasukkan rombel reguler, poinnya akan lebih besar ketimbang masukin rombel yang Banper. Tapi tetap itu dioptimalkan untuk pengisian Dapodik, rombelnya itu yang paling penting. Ya. Ya, Rambel dan siswa Pak. Rombel. Ada siswa, Rambel dan siswanya dimasukkan. Betul. Oke, ada yang tanyakan lagi, Ibu dan Bapak di sini? Belum ada? Dari LKP Prima, Pak Ari katanya, Pak, untuk meluluskan peserta didik itu bagaimana katanya? Untuk meluluskan seorang-seorang, Bu. Nanti ada menu ada menunya luluskan ada. Bu masuk ke siswa, menu siswa, ya. Kemudian menunya di sampingnya tuh ada luluskan siswa, keluarkan dan lain-lain. Itu ada menunya. Cuman nggak tahu ya kalau yang sekarang apakah misalnya gini, dalam satu kelas ada 6 orang yang harus diluluskan. Kalau sebelumnya itu satu-satu. Okay. Diklik satu orang. Mudah-mudahan yang baru sekarang ini menunya ada baru. Mudah-mudahan bisa meluluskan semuanya. Jadi nggak usah satu-satu gitu. Oke. Yang repot tuh begini Pak Haji. Kalau Pak Haji punya 1000 siswa, namanya hiji-hiji. Nah betul. Itu memang ketika penguploadan data Dapodik ya, kalau memang harus diluluskan itu memang harus, harus lumayan ini, harus lumayan satu-satu gitu ininya, menguploadnya gitu kan. Waktu informasi dari dinas kan harus ada waktu untuk mengeluluskan. Ya pastinya. Jadi gini kan ketika dia masuk rombel program pembelajaran kita di bulan Januari gitu kan nggak mungkin diluluskan di bulan yang sama karena kan minimal taruhlah 200 JP itu harus sekian bulan gitu atau sekian hari gitu kan. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu. Ya teman-teman ini untuk Dapodik supaya tidak loncat sana sini. Nah, nanti kita itu harus di season terpisah. Harus di season terpisah untuk ngobrol muncul gitu untuk ngobrol Dapodik itu harus di season terpisah biar nggak loncat. Di hari Rabunya. Kalau di Dapodik panjang, contoh misalkan semua kita membuat
Nah, kalau Rumble itu kan ada masa ini pembelajaran ini berapa bulan, itu ada waktunya, sekian bulan sampai sekian bulan itu ada waktunya. Nah, nggak mungkin kita ujuk-ujuk besok diluluskan gitu kan, ketahuan. Betul. Pak Ari, ini ada pertanyaan lagi Pak Ari. Ini ya. Pak, kalau di menu peserta didik nggak ada pelulusan sekarang, banyak linknya, gimana maksudnya ya? Pak, kalau di menu peserta didik nggak ada pelulusan sekarang, Pak, sekarang banyak linknya, maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti. Dari Bu Ani nih. Ini di peserta didik itu ada linknya, jadi Ibu klik dulu peserta didiknya. Nah, nanti di sebelahnya ada menu mau diluluskan. Nah, linknya banyak di situ. Mau diluluskan, dikeluarkan, nah diluluskan, dikeluarkan, atau mengundurkan diri. Nah, itu ada menunya, Ibu tinggal pilih. Ini siswa mau diapain? Diluluskan, dikeluarkan, atau mengundurkan diri siswanya. Iya. Nanti ada begitu kita pilih mengeluarkan, karena dia lulus. Nah, itu. Hanya itu aja sih. Betul. Sebelahnya ada menu sebelahnya. Jadi begini. Menu jadi begini Pak Ari, mungkin untuk Dapodik kita harus khususkan lagi karena kalau misalnya ini dicampur nanti tidak fokus. Jadi intinya Bapak Ibu dalam hal nanti pengaksesan program Banper ini kita harus perbaiki dulu hal-hal legalitas lah yang penting. Sekarang Ibu Bapak cek izinnya bagaimana nih? Apakah expire apa gimana? Kalau expire segera koordinasi sama Bu Nila. Kebetulan Bu Nila hadir sekarang di Zoom meeting. Tanya, Bu, ini gimana izin perpanjang dan lain segala macamnya. Terus kemudian Dapodik misalnya tidak sinkron. Nanti koordinasi sama Pak Operator yang ada di dinas, Pak siapa? Heri ya betul ya, nanti koordinator. Jadi misalnya nomor rekening kalau misalnya nggak pengen ngecek ya harus ke bank nih, kira-kira pengecekan gimana. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ari, kalau di menu peserta didik nggak ada pelulusan sekarang, untuk mengubah data siswa juga sekarang di Perpal pada tidak didapodik lagi katanya. Gimana maksudnya? Untuk mengubah data siswa sekarang di Perpal pada tidak didapodik lagi, saya nggak ngerti ini. Pertanyaannya mungkin nanti. Betul. Ibu Oke, betul. Sekarang nama siswanya salah, nama orang tuanya salah, nama ibu biasanya. Nah, ibu harus melampirkan di Perpal itu misalkan akte kelahiran atau ijazah. Kalau namanya salah, nah itu diproses, itu masuk ke menu Perpal, kemudian ajukan siswa yang menurut ibu yang salahnya. Nanti di menu Perpal itu terdaftar yang ada di dalam Dapodik, itu akan ada di menu Perpal. Di menu Perpal yang salahnya apa, ibu tinggal masukkan saja. Namanya si A, salah nama, salah tanggal lahir, salah ibu kandung. Biasanya ada 3 itu, nama, tanggal lahir, ibu kandung. Saya yang salah itu. Dia harus melampirkan ijazah atau akte kelahiran atau kartu keluarga. Yang mesti dilampirkan itu biasanya. Ini sebagai bukti bahwa salahnya kenapa. Nah, berarti ada bukti bahwa namanya A salah. Buktinya ini tidak sesuai dengan akte kelahiran misalkan. Tidak sesuai dengan nama yang di ijazah. Atau tidak sesuai dengan yang ada di kartu keluarga misalkan. Kurang lebih seperti itu, Pak Haji. Oke. Ya, intinya tadi yang saya sampaikan perihal Dapodik itu memang kita terpisah saja. Intinya itu harus ada session khusus karena pastinya ada hal yang beruntut dari awal hingga nanti akhir untuk pengecekan Ibu dan Bapak. Intinya hal-hal untuk penguploadan sesuai yang juknis Ibu dan Bapak kemarin baca, mungkin dari sekarang bisa dicek dulu persiapannya, syarat-syaratnya, karena itu sangat penting. Jadi syarat-syarat dalam artian izinnya yang tadi saya ulang-ulang berkali-kali, nomor rekening bank dan lain-lain yang khawatir itu hal-hal teknis yang sehingga
menjadi kendala ibu dan bapak ketika akses program. Karena portal upload-nya juga belum dibuka sama Kemdikbud, jadi sambil menunggu ini dibuka, mungkin kita bisa ini dulu persiapan hal-hal yang lain. Itu aja mungkin Pak Ari dari saya. Ya, yang penting yang saya sebutkan tadi kayaknya cukup. Ya, pokoknya persiapkan nomor rekening diperiksa, nomornya aktif tidaknya. Kedua, NPWP dilihat, takutnya belum. Kemudian izin operasional itu diperiksa. Sama terakhir kalau emang sudah terakreditasi, nanti upload sertifikat akreditasinya. Itu aja sih Pak Haji. Ya. Yang ini udah Pak, izin operasional nyampe Oktober itu enggak? Masih berlaku ya? Sekarang bulan Juni ya. Halo. Iya, Bu Budi ngomong. Oktober. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Pas-pasan Ibu pembelajaran kalau 2 bulan, taruhlah Juni akses, Juli cair, itu udah mepet. Sekarang kan Juni ya, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi kalau ini untuk akses Juni, kemudian klarifikasi pencairan, terus 2 bulan ini Ibu pelaksanaan, nanti udah mepet. Saya pikir nanti koordinasi sama Bu Nila lah. Kebetulan Bu Nila masih... Berarti harus perpanjang. Ya, mendingan gitu aja, Bu. Lebih aman, Bu. Lebih aman lah. Ya, paling tidak minimal 6 bulan lah, Bu. Kalau misalnya cuman 3 bulan gitu, 4 bulan, khawatir ya. Nanti Ibu udah bagus, udah siap, akreditasinya udah bagus, mental gara-gara masalah izin yang tidak diurus gitu. Jadi berarti harus diperpanjang lagi ya? Perpanjang aja, Bu. Nggak apa-apa, nanti koordinasi. Ya, diperpanjang lagi, Bu. Nggak masalah. Ya? Iya. Lebih baik lah. Iya, cari aman aja, Bu. Minimal 6 bulan gitu kan. Karena kan kita akses sekarang juga belum tentu verifikasinya waktunya lama. Taruhlah misalnya Agustus Ibu harus melaksanakan, kan September, Oktober Ibu cuma punya 2 bulan waktu durasi pelaksanaan pelatihan. Ya. Nanti di sini juga ada Pak Iwan ya. Tuh, ada Pak Iwan, nanti mungkin bisa ngasih arahan dari Bapak penilik, kira-kira bagusnya kayak gimana tuh Pak Iwan, Pak penilik, untuk izin yang cuma 4 bulan, bagusnya diperpanjang aja, apa gimana tuh Pak Iwan? Mohon arahan Pak Iwan. Sampai Oktober Pak Iwan, habis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini kaitan dengan izin operasional. Dimohon untuk segera perpanjang aja, karena kalau nanti 2 bulan pun mepet habis, ya itu diperpanjang aja segera mungkin. Itu ya Bu ya, agar diperpanjang segera, jangan nunggu habis. Ya, ada yang lain ya Bu ya? Siap, makasih Pak Iwan arahannya. hilang suaranya. Ya, intinya tadi Pak penilik menyampaikan diperpanjang saja, jangan nunggu habis. Ya, lebih nyaman tuh 6 bulan lah gitu perpanjangan. Oke, Pak Iwan, terima kasih Pak penilik kita ya yang selalu setia hadir. Hati-hati social distancing, Bunda. Ya. Ya, oke Pak Ari, dilanjut Pak Ari. Ada lagi Pak Ari? Physical distancing, social distancing, physical. Iya Pak, kalah Pak Cepeng. Wah, bahaya atau Jepang-Jepang gitu, bisa corona. Pak Iwan tadi Pak Ari lompat ke dia tingku naon Kang. Oke Pak Ari, ada lagi? Gua ke Pak Ari. Ya, kalau dari saya sih cukup. Ya paling yang tadi saya sebutkan tadi, yang ada 4 item yang mesti diupload dan mesti diperhatikan kalau mau lulus PKW-nya. Kemudian yang paling terpenting sebenarnya Dapodik, karena sumber data dari bumper itu sumbernya dari Dapodik. Jadi Dapodiknya mesti diperbaharui. Kemudian untuk pembaharuan izin itu harus di perpal dulu. Karena kalau nggak di perpal, izinnya masih berlakunya lama. Oh iya, betul. Oke, nanti Ibu dan Bapak mungkin kalau ada yang lebih lanjut, tolong nanti
dipersiapkan segera lah ya. Oke Pak Ari, ini pertanyaan sudah tidak ada, kemudian diskusi kayak kira udah cukup, karena udah nggak berasa nih hampir 2 jam kebersamaan kita. Silakan mungkin dari Pak Iwan, Pak Penilik ada closing remarks yang harus disampaikan ke teman-teman. Pak Iwan, mangga ke teman-teman mungkin kira-kira ada seperti apa Pak Iwan yang ingin disampaikan. Pak Haji di unmute dulu. Di mute dulu, mute. Rek. Sudah, silakan. Monggo Pak Iwan. Pak. Oke, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan LKP yang senantiasa aktif dan mengikuti kegiatan. Ini adalah bagian yang penting pada kesempatan ini dengan kegiatan Zoom itu dengan moderator Pak Haji dan Pak Abi. Narasumber. Ya, narasumber Pak Ari gitu ya dari Bekar Utama. Kepada Bapak Ibu pimpinan LKP, jangan segan-segan segera hubungi yang bersangkutan dalam hal ini narasumber apabila ada yang kurang jelas dari yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Mohon kepada bapak-bapak ibu yang seperti kenalnya mepet, betul segera diperpanjang dan jangan lupa sudah keluar cepat diperpal. Benar, kalau nggak diverifikasi nanti keluarnya Terima kasih atas perhatian semuanya dan kerjasama semuanya. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Pak Ari ada dari LKP Mekar Utama yang sudah berkenan berbagi pengetahuannya ke teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya senantiasa diberikan kelancaran. Ibu dan Bapak mohon nanti tetap berkoordinasi. Ini bukan pertemuan yang pertama, pastinya nanti ada pertemuan lanjutan. Ya kita tunggu aja nanti seperti apa. Intinya kita sama-sama untuk bisa mencoba untuk mengakses program bantuan ini karena diharapkan program ini bisa membantu menstimulus ya. Saya lihat ada Pak Yudi ini dari Ketua HIPKI belum membuka suaranya Pak Yudi. Jadi mudah-mudahan program ini bisa menjadikan stimulus Ibu dan Bapak dalam menghadapi program pandemi ini. Karena pastinya untuk dalam kondisi seperti ini kita sedikit kesulitan ya dalam mendapatkan siswa baik itu reguler maupun non reguler ya. Itu saja mungkin Pak Yudi dari HIPKI ada yang mau disampaikan Pak Yudi, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak, kemungkinan ini akan dibagi menjadi Terakhir, sudah lama saya lihat tadi dari pertama sampai dengan jam sekarang. Mudah-mudahan program ini bisa kita laksanakan bersama-sama untuk mengajukan program PKK atau PKW. Begitu saja Pak. Selamat untuk melaksanakan tugas dan juga untuk mengajukan proposal sesuai dengan jenis. Terima kasih mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yudi. Intinya kalau untuk PKK, saya sih konfirmasi kemarin, memang kalau di Juknis itu, kan sekarang tuh nggak ada PKKU dan PKWU ya. Kemarin saya sempat tanyakan ke direktorat, apakah boleh, pengajuan PKK itu lebih dari nominal 4250. Itu sah-sah aja, katanya Ibu dan Bapak kalau mau mengajukan sesuai dengan bidang keterampilannya. Kalau misalnya perhotelan itu tidak bisa, misalnya contoh saya, perhotelannya tidak bisa, cukup dengan anggaran 4250 karena itu termasuk uji kompetensi, ya bisa saja nanti diajukan di angka yang lebih besar. Jadi intinya tidak terpaku untuk PKK itu 4.250. Bisa saja kalau memang kita mau mengajukan lebih dari angka itu, seperti halnya PKKU yang senilai 49,5, itu bisa saja, tapi mungkin keputusan validasi ada di pihak tim validasi yang ada di direktorat, jadi itu boleh diajukan. Jadi misalnya, oh ini Pak nggak cukup nih, misalnya untuk sepeda motor,
dengan 4250 karena harus ada alat bahan dan segala macam. Silakan saja buatkan RAB-nya, tapi mungkin patokannya batasan maksimumnya yaitu aja mungkin yang PKKU, nggak mungkin kita ngajuin satu anak 15 juta gitu ya, karena batasan maksimum taruhlah PKKU tuh 9,5 sah-sah saja. Kemarin sih saya menerima informasi seperti itu, khususnya dari Bu Fitria dari bidang kurikulum. Jadi kita bisa mengajukan nominal angka lebih dari 4250 jika memang rumpun pembelajaran kita memerlukan alat praktek yang memang lebih banyak. Jadi itu saja mungkin tambahannya dari saya, Ibu dan Bapak. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih juga Pak Iwan, Pak Penilik yang memberikan arahannya. Mudah-mudahan ini silaturahmi bisa berlanjut. Kita gunakan fasilitas Zoom meeting ini dengan baik. Jadi bagi siapa yang mau ngebimbing langsung secara privat misalnya, saya mau privat langsung silakan. Pak Ari pastinya siap bantu, nanti ya konsumsi ditanggung masing-masing di rumah masing-masing. Jadi hari ini maaf nggak ada konsumsi, konsumsinya virtual saja. Jadi kebetulan teman-teman kemarin udah sepakat untuk memberikan arahan. Ya pastinya yang mau koordinasi secara intens nanti seperti apa, monggo mungkin Pak Ari bisa bantu nanti seperti apa. Silakan nanti berkomunikasi sama Ari. Terima kasih Ibu dan Bapak ya atas kebersamaannya. Kami ucapkan kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu untuk semua. Yuk, mangga ya Ibu dan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, nuhun Pak Ari. Nuhun Pak Ari, nuhun Pak Haji, nuhun semuanya. Siap.